Selamat siang Pak Bejo, permisi. Siang juga Bu Guru. Pak Bejo, apakah Pak Bejo sekarang sibuk? Enggak Bu, saya enggak sibuk, lagi kosong ini kebetulan. Ya, lagi apa itu Pak Bejo sekarang? Saya takutnya mengganggu Pak Bejo ini. Enggak ada, lagi baca-baca untuk pertemuan depan aja Bu. Persiapan biar lebih mantap gitu Bu. Oh, alhamdulillah kalau Pak Bejo itu tidak sibuk dan saya tidak mengganggu. Apakah hari ini boleh saya mengobrol dengan Pak Bejo, Pak? Ya Ngobrol tentu saja. sebentar, Ya boleh sebentar. lah Bu, masa enggak boleh? Monggo silakan. Mau ngobrol apa nih? Terima kasih loh Pak Bejo telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Baik Bu, saya juga terima kasih sudah percaya kepada saya untuk diajak diskusi nih. Apa yang bisa saya bantu untuk Bu Dewi? Gini Pak Bejo, jadi kebetulan itu ya, saya itu sedang ada masalah pembelajaran daring ini Pak. Oh, daring Bu ya? Iya daring, karena di musim pandemi itu, sekarang itu kan tidak boleh mengadakan pembelajaran luring. Oh begitu. Kira-kira setelah diskusi ini apa sih yang ingin dicapai atau diharapkan oleh Bu Dewi ini? Yang ingin saya harapkan ya, Ya, ya yang saya harapkan bisa meningkatkan semangat siswa dan semua siswa bisa mengikuti pelajaran meskipun pembelajarannya itu secara daring. Kan tidak bertemu itu, Pak. Tidak bertemu ya, langsung dengan para ya, siswa gitu. ya karena pandemi kita harus menjaga jarak kan ya. Oh jadi Iya. gitu Bu ya. Memangnya permasalahannya apa sih yang terjadi di kelas Ibu itu? Jadi permasalahannya itu seperti ini, Pak Bejo. Akhir-akhir ini tuh ya di kelas saya kan memegang kelas 6A dan 6B. Hmm, Semakin banyak murid yang tidak mengerjakan tugas dan semakin banyak murid yang tidak mengirimkan tugas. Jadi saya itu pusing, Pak. wah, jadi nggak mengikuti pelajaran gitu anak-anak tuh? Iya, Pak. Karena apa ya, Pak ya? Eh, sedikit yang mengikuti itu, Pak. Sehingga yang mengumpulkan tugas itu juga sedikit. Iya sih. Kalau saya lihat-lihat di sini juga sedikit ya yang mengumpulkan tugas. Emang kenapa ya kira-kira bisa seperti itu ya Bu Dewi ya? Hmm, banyak keluhan dari segi anak-anaknya, Pak. Jadi ya ada yang malas, ya karena mereka itu inginnya belajarnya itu di kelas. Kemudian ada yang belum siap dengan kegiatan pembelajaran daring dan Hmm, ada juga yang terkendala tidak mempunyai HP, Pak. Ada yang mempunyai HP tapi HP-nya dibawa orang tua. hmm. Kadang HP-nya ada di rumah tapi kuotanya tidak ada. Begitu, Pak. Enek ya arek-arek iki pokoke ya. Tapi bener Bu, tapi betul Jadi itu Bu Dewi. permasalahannya itu kompleks gitu, Pak. Bermacam-macam gitu. Sehingga saya Bermacam-macam. bingung, Nggih. Kan bermacam-macam. semakin kelasnya Bu Dewi banyak, semakin kompleks tuh masalahnya kan ya. Sehingga Iya, duwe paketan lah, sehingga bermacam-macam. diteke wong tuweke lah ya. Jadi itu ya Iya, kendala secara umum ya yang ada seperti masalah kuota, apalagi masalah sinyal mungkin ya karena kita ini agak susah nih sinyal. iya, Pak. Masalah sinyal itu juga menjadi masalah yang berat itu. Karena beberapa siswa rumahnya juga jauh dari jangkauan internet, di pinggir sawah,
Ya maklum lah Pak, kita kan sekolah di pinggiran ini Pak. Jangan menyerah Bu, jangan patah semangat, jangan patah arang. Semangat Bu Dewi untuk terus mencerdaskan bangsa. Ya betul, Iya Pak. itu seperti itu Bu. Memang Bu, kalau kita di daerah apa katakanlah daerah pinggiran lah, kita di daerah pinggiran di pedesaan, ya memang kendalanya itu. Karena kita kontur geografisnya kita itu kan banyak gunung-gunung tuh. Gunung-gunung mau tidak mau Iya, menghambat dari betul. signal itu karena kayak permainan HT itu, permainan HT kan seperti itu juga. Permasalahan yang umum Iya, Pak. ya kuota dan signal ya. Iya, Tapi Pak. menurut Bu Dewi, tadi kan pembelajarannya atau siswanya merasa malas ya? Iya, Pak. Termasuk jenuh. Jenuh. Iya, termasuk jenuh ya. Mungkin Iya. karena jenuh pembelajarannya daring mungkin ya. Nah, Iya, betul, sekarang Pak. Saya tidak ketemu. ya apa sih yang selama ini Bu Dewi lakukan dalam pembelajarannya itu seperti apa, Bu? Jadi seperti ini, Pak. Sekarang itu kan serba online ya, Pak. Jadi saya itu Ya, memberikan tugas itu kepada anak-anak itu melalui WA, sambil ngajari anak-anak memanfaatkan IT, gitu. via WA Ibu, itu Bu. Jadi yang mengumpulkan tugas dan memberikan materi itu via WA ya. Lalu bagaimana hasilnya? Ya, kalau pertamanya itu, apa, pertama kegiatan pembelajaran di rumah itu ya awalnya semuanya mengikuti, Pak, antusias karena memang belum pernah, mengikuti kegiatan pembelajaran daring. Nah, Iya, tapi ke sini tuh ya semakin menurun gitu, Pak. Seperti yang tadi itu saya sampaikan kepada Pak Bejo, banyak tuh yang apa, malas, kemudian tidak mengumpulkan tugas gitu. Jadi iya. semakin ke sini tuh menurun gitu, Pak. Jadi sedikit ya yang mengikuti pembelajaran. Mungkin anak-anak merasa jenuh ya, Bu ya. Iya, Pak, betul. Jadi anak-anak itu merasa jenuh gitu. Terus orang tuanya itu juga sudah lelah mungkin, Pak, untuk apa namanya, mengingatkan gitu, mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti, pelajaran dan tugas melalui WA gitu. Lebih terasa lagi berarti orang tua itu selain bekerja juga mendidik anak dalam rumah karena pembelajaran tidak masuk di kelas. Selain itu apalagi, Bu? Iya, betul. Nah, karena gini ya Pak Bejo, kalau belajar di rumah itu kan beda dengan di sekolah, Mhm, mhm. ya Ya, kan? ya Kalau betul. di rumah itu kan orang tua itu kan kadang ada yang sabar, ada kadang itu ada yang tidak sabar. Nah, sedangkan kalau di sekolah itu, anak-anak itu bisa bertemu dengan teman-teman yang memberikan tugasnya itu kan langsung dari gurunya. Heeh. Selain itu, anak-anak itu kalau disuruh oleh orang tuanya itu susah. Jadi orang tua itu kewalahan. Anak-anak merasa jenuh dan banyak anak-anak itu ya kalau belajar di rumah itu males, beda dengan di sekolah. Kalau di sekolah itu kan ketemu dengan teman-temannya rame, Pak. Kalau di rumah Mhm, sendirian, masih betul. dimarahi sama orang tuanya. Heeh. Jadi susah diatur ya, Bu ya. Jadi kalau saya simpulkan nih Bu ya dari pembicaraan kita, permasalahan Bu Dewi itu adalah siswa itu sekarang banyak yang tidak mengikuti kegiatan pembelajaran. Karena yang pertama adalah masalah signal, kuota. Ya, ya, Yang ketiga itu masalah dari orang tua. tua. Ada yang orang tuanya bekerja dan juga yang apa itu siswa sudah merasa jenuh karena Jenuh. pembelajarannya masih secara online atau daring atau jarak jauh tidak langsung tatap muka. Seperti itu ya Bu ya. Iya, betul sekali Pak Bejo.
Pak Bejo gimana ya solusinya Pak Bejo? Nah, sekarang Bu Dewi sudah tahu permasalahannya kan? Lalu upaya yang sudah Ibu Dewi lakukan itu apa sih? Ya, kalau upaya saya itu ya, yang sudah saya lakukan, itu saya Mhm, sering mengingatkan di WA pada mhm, anak-anak, supaya mhm, tetap mengerjakan tugas, meskipun belajarnya di rumah gitu. Tapi tetap saja tidak semuanya mengerjakan, gitu Pak. mhm. Sering ya mengingatkan lewat WA anak-anak di rumah itu ya, Bu Dewi ya? Sering Pak, setiap hari itu ya, justru dari pagi. Kalau daring itu saya kan menyamakan dengan pembelajaran ketika tatap muka itu, Pak. Jadi jam 7 itu ya masuk, sehingga anak-anak itu jam 7 itu sudah harus absen di WA, absen Oke. datangnya gitu. Nah, saya ingatkan sebelum jam 7 itu sudah saya ingatkan anak-anak untuk persiapan berangkat sekolah, jangan lupa absen, sudah Bu Guru buatkan list kehadiran, list daftar kehadiran, gitu biasanya, Pak. Nanti setelah materi itu disampaikan, kemudian itu ada tugas yang harus dikerjakan, itu pun juga saya beri waktu, eee, batas waktu gitu, sehingga, anak-anak bisa, mengerjakannya dengan baik gitu, Pak. Nah itu juga saya ingatkan. Masih ada beberapa siswa yang mengumpulkan, saya juga mengingatkan lagi gitu di WA. Mhm, Jadi seperti itu, Pak. Tapi ternyata saya sampai batas waktu yang saya berikan, itu mhm. tetap saja tidak semuanya mengerjakan gitu, Pak. Oh, jadi hasilnya tetap ya, Bu, ya, meskipun sudah diingatkan. Mungkin mungkin saja ya, anak-anak perlu jenengan kasih motivasi atau inovasi dari Bu Dewi. Apakah sudah dilakukan sama Bu Dewi untuk memberikan motivasi atau inovasi kepada siswa? Mungkin Bu Dewi ingin melakukan sesuatu agar anak-anak itu termotivasi untuk gairah belajarnya. Seperti itu, Bu. Oh, iya ya, Pak, ya. Kenapa ya saya itu tidak, terpikir sampai ke sana gitu ya. Tidak mencoba, memberi motivasi motivasi baru gitu ya. Hal-hal yang baru supaya meningkatkan motivasi anak, untuk lebih semangat lagi belajar di rumah. Saya kok kenapa tidak berpikir sampai ke sana ya, Pak, ya? Ya, mungkin Bu Dewi selama ini hanya dengan WA ya, dengan memanfaatkan media WhatsApp itu, materi-materi juga di WA seperti itu. Selain media WA, apa nih yang bisa Bu Dewi lakukan? Iya, selain, dengan WA itu ya, Pak, ya? Nggih, Mungkin dalam memberikan materi saya itu perlu menambahkan konten ya, sehingga, seperti itu, untuk share video gitu ya. nggih, Sehingga kalau kalau hanya voice note, kan anak itu tidak bisa melihat kita ya. Tapi kalau betul. dengan video, setidaknya anak itu bisa melihat, memahami apa yang saya berikan atau terangkan dalam video itu. Jadi mungkin, eee, menambahkan konten gitu ya Pak Bejo ya? Iya. Nah, itu adalah upaya yang bagus, Bu. Berarti anak-anak akan merasa kehadiran seorang guru dalam konten tersebut. Langkah yang bagus, mungkin selama ini hanya dengan WA, tulisan dan voice note saja. Bisa ditambahkan dengan video mungkin, Bu. Iya iya Tapi iya iya. selain itu mungkin ada yang lebih penting selain dengan menambahkan konten video. Ada nggak yang lebih penting selain konten itu? Ada yang lebih penting tidak untuk menambahkan kemajuan atau gairah belajar siswa itu? Tadi kan Bu Dewi hanya
pakai apa itu, voice note ya? Saya catat Iya ini pakai voice iya, note. voice Selain konten note. ada nggak yang lebih penting, selain konten tuh? Oh ya pasti ada, Pak. Jadi, Iya iya. eee, untuk menambah motivasi anak yang belajar itu, saya Mhm sudah pastinya itu saya harus ada dorongan dari orang tuanya, Pak, mhm memotivasi. Nah, betul. jadi saya sudah melakukan untuk merencanakan itu, Pak. Mhm. Bukan melakukan ya, Oh, baru merencanakan komunikasi dengan orang tua. Jadi orang tua itu supaya bisa mengingatkan anak-anaknya bahwa mhm. meskipun belajarnya di rumah tapi tetap harus belajar gitu. Jadi apa nih yang akan Ibu Dewi lakukan ke depan? Saya akan mencoba gitu ya, itu loh, membuat jadwal pembelajaran tatap muka, Mhm, betul. kemudian saya, membuat belajar secara berkelompok kecil. Jadi kelompoknya itu Oke, kecil, tidak besar gitu, Pak, tidak dibagi-bagi banyak ya? orang gitu. Heeh. Iya, jadi saya akan melakukan home visit, jadi kunjungan, nantinya itu datang ke rumah-rumah siswa untuk meninjau kegiatan pembelajaran di rumah. Mhm. Dan juga mungkin berkomunikasi bersama ya? Ya, tentunya berkomunikasi dengan orang tua, selain Mhm. meninjau kegiatan anak belajar di rumah. Wah, itu keren tuh, adalah langkah-langkah yang bagus, luar biasa sekali Bu Dewi ini. Tapi jangan lupa protokol kesehatan Bu ya, karena kita pada saat ini adalah pada musim pandemi. Oh, tentunya Pak Bejo. Kurangi nggih, Ya, tentunya itu Pak Bejo, karena protokol kesehatan itu, sangat penting, di mana masa pandemi ini kan masih, masih sangat tinggi ini Pak. Jadi mhm, anjuran dari pemerintah itu kan benar-benar tidak boleh berkumpul dengan banyak orang ini Pak. nggih betul, Oh iya Pak Bejo, nggih, mmm, terima kasih ya sudah berdiskusi dengan saya. Saya banyak mendapatkan masukan dari Pak Bejo. sama-sama Bu Dewi. Jadi kapan nih kira-kira Bu Dewi akan melaksanakan jadwal tersebut? Eee, Insyaallah ya Pak Bejo, saya akan Mhm melaksanakan jadwal tersebut itu besok ya. mhm Dimulai dari berkoordinasi dengan orang tua siswa dan menyusun jadwal home visit untuk melaksanakan pembelajaran luring. mhm. Oh gitu ya. Nah setelah diskusi ini, eee, komitmen apakah yang Bu Dewi akan lakukan ke depan? Punya komitmen apa tuh untuk ke depan tuh? Iya Pak Bejo. Jadi komitmen yang saya akan lakukan ke depannya itu ya, di antaranya saya akan berusaha melaksanakan pembelajaran yang menarik ya, tadi itu Mmm, menambahkan konten, betul, karena selama ini kan hanya melalui WA dan voice note. Jadi saya, mhm, menambahkan konten agar pembelajaran menarik. nggih, Kemudian saya akan menyiapkan, eee, berbagai media pembelajaran. mhm Memperbanyak video-video untuk di-share ke anak-anak yang berhubungan dengan materi pelajaran pada saat itu. Pokoknya mhm bagaimana caranya, supaya anak-anak itu tidak jenuh untuk belajar di rumah. Dari mhm kiriman yang via WA, pokoknya yang menarik dari segi gambar, suara, supaya anak-anak itu termotivasi mau untuk belajar di rumah. nggih, Nah, selain itu Pak Bejo ya, saya akan iya, melaksanakan pembelajaran tatap muka dalam skala kecil. Dalam kegiatan home visit itu saya akan melakukan pembelajaran dalam skala kecil, kelompok-kelompok belajar kecil gitu. Nah, mhm, pembelajaran tatap muka itu, hanya dilakukan beberapa orang saja, supaya kita itu juga bisa mematuhi, protokol kesehatan. Jadi memakai mhm, masker. Pada iya pakai saat masker,
melaksanakan home visit gitu Pak Bejo. Iya harus itu pakai masker tuh. Sekarang kok waktunya seperti ini tuh harus pakai masker kita. Dan tentunya berkomunikasi bersama ya Bu ya. Iya, betul Pak Bejo. Tadi itu, paling utama itu tentunya berkomunikasi dengan orang tua, gitu Pak Nah, Bejo. keren sekali Bu Dewi. Semoga dapat melakukan dengan amat baik nanti. Amin. Ya, terima kasih Pak Bejo atas masukan dan sarannya, sudah mau berdiskusi, dalam memecahkan permasalahan yang saya hadapi di kelas ini Pak Bejo, dalam pembelajaran, daring. Karena, permasalahan yang tadi saya sampaikan ke Pak Bejo itu, sekarang itu sudah apa, me mendapatkan solusi dari Pak Bejo, dari diskusi ini Pak Bejo. Terima kasih Pak Bejo. Ya Bu Dewi sama-sama. Assalamualaikum Pak Bejo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.